Kita bulan ini di Desember ini kita membahas, kalau kemarin Natal juga sudah disampaikan mengenai kasih yang nyata, betul ya? Kasih kasih yang nyata di sini eh, gambarannya kalau Bapak Ibu pengen tahu apa itu kasih yang nyata, itu ada di Yesus. Tuhan Yesus sendiri itu adalah bentuk kasih yang nyata. Bapak Ibu berbicara tentang kasih yang nyata, itu tidak bisa menjamin Bapak Ibu tidak disakiti. Karena orang yang takut disakiti itu berarti dia tidak bisa mengasihi. Kalau Bapak Ibu siap mengasihi secara nyata, harus siap disakiti. Saya tanya, semua pasti sering disakiti. Oh, saya suruh sharing di sini pasti nggak kelar-kelar. Betul? Semua di sini pernah disakiti? Waduh, sering iki, Bu. Duta-duta disakiti, Bu. Jadi berbicara tentang mengasihi itu kita tidak bisa tinggal di dalam zona nyaman, zona aman. Karena ketika kita mengasihi seseorang, kita pasti itu beriringan dengan kita dikecewakan, kita merasa dimanfaatkan, kita merasa disakiti. Itu seperti sudah satu paket. Satu paket bagi orang yang hanya berpikir bahwa kalau aku mengasihi kamu, kamu harus mengasihi aku. Itu satu paketnya. Tapi kalau kita mengasihi orang tanpa ada bentuk, kalau aku mengasihi kamu, kamu harus mengasihi saya seperti ini. Maka hal tentang kekecewaan, disakiti itu tidak akan kita rasakan. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju? Karena bagi orang yang hanya mengasihi supaya dapat kasih, dia itu sebenarnya tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat Yesus datang ke dunia ini, dia datang sebagai seorang apa? Kalau tadi sempat di doa saya singgung, apa? Datang sebagai seorang manusia, bayi. Bayi. Kalau Bapak Ibu berpikir, kira-kira kalau Firman ini datang ke dunia, langsung jadi raja yang dewasa gitu, bisa atau enggak? Bicara tentang Allah yang Maha Kuasa, bisa enggak? Yesus ini datang langsung jadi raja gitu. Tapi Yesus dicatat di sana dia lahir sebagai seorang bayi. Bayi itu gak bisa milih lahir dari siapa. Bayi itu gak bisa milih lahir di mana. Yesus gak bisa milih, dia pengennya lahir di, mungkin kalau jauh zaman dulu puskesmas. Gak ada puskesmas, adanya kandang. Kita saat ini tidak ada yang pernah merasakan lahir. Ada yang pernah lahir di kandang? Oh, udah ada ya. Mbek lah lahir di kandang. Mbek-mbek nanti suaranya kalau lahir di kandang. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini lahirnya di tempat yang baik. Betul? Paling paling nemen-nemennya lahir di mana? Di rumah paling ya. Paling paling nemennya kita lahirnya di rumah. Saya lahirnya di mana waktu itu? Saya pastikan aja di rumah. Saya lahirnya di rumah. Jadi saya lahirnya otodidak. Enggak pakai bantuan. Saya lahir otodidak di rumah. Tapi bagi kita mungkin ada yang lahir di rumah sakit. Mau itu rumah sakitnya kelas berapa, masih lebih baik daripada kalau kita lihat ceritanya Tuhan Yesus lahir di kandang. Dia nggak bisa pilih. Padahal dibilang bahwa ia adalah seorang raja yang akan memimpin dunia, yang akan merebus dunia. Raja yang berkuasa. Tapi seorang raja yang berkuasa, dia mau lahir di kandang. Tapi bicara tentang kandang ini mungkin Bapak Ibu bayangkannya kok istilahnya kotor kumuh. Kalau secara teologi ternyata di sini kandang karena pada waktu itu sudah masuk musim dingin ya. Jadi kandang itu sudah dibersihkan. Jadi nggak kelihatan kayak yang mungkin
terlalu kotor sekali, enggak. Tapi ya memang di kandang begitu. Dan kandang di sana itu baiklah untuk bisa jadi penginapan, gitulah. Nah, tapi ya tetap namanya kandang. Nah, di ayat ya Yohanes 1 ayat 14, Bapak Ibu bisa dibuka. Yohanes 1 ayat 14. Nah, di sini firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus. Firman, anak Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia mau hadir. Dia mau hadir. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, artinya bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia yang seorang anak Allah yang berkuasa, dia mau tinggal bersama-sama, hadir bersama-sama dengan kita. Makanya kalau ada hamba-hamba Tuhan mungkin yang nggak mau hadir bersama dengan jemaatnya, nah dia nggak mencontoh apa yang Yesus teladankan. Yesus sendiri mau dia hadir, membuat tidak membuat jarak dengan kita, tetapi membuat kedekatan. Jadi Yesus itu berinisiatif. Jadi sebelum Bapak Ibu minta, Yesus sudah berinisiatif dahulu. Makanya istilahnya Allah yang berinisiatif, kita meresponi. Bapak Ibu yang mungkin merasa dalam masa-masa sukar, masa-masa paling di titik terendah, Allah itu sudah berinisiatif untuk datang ke Bapak Ibu. Tinggal sekarang Bapak Ibu mau meresponi atau enggak. Di Natal ini saya harap Bapak Ibu enggak hanya berpikir Natal itu cuma sekedar kado-kado saja. Tapi ayo Bapak Ibu berpikir, ini adalah waktu Bapak Ibu bisa membangun pemulihan hubungan dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu lihat ada saudara tetangga Bapak Ibu, kerabat dekat Bapak Ibu yang sudah jarang sekali datang ke gereja. Ingatkan, ajak dia, Natal ini jadikan waktu, kesempatan yang tepat untuk bisa memulihkan hubungan dengan Tuhan. Mau Bapak Ibu? Karena saya yakin syarat Bapak Ibu untuk mendapatkan pemulihan di keluarga, di pekerjaan dan lain-lain. Itu satu, hubungan dengan Tuhan harus baik dahulu. Setuju gak? Jangan-jangan selama ini kita ke Tuhan itu hanya hubungannya transaksional saja. Tuhan, aku pengen ini, pengen itu. Tapi ayo sekarang, ingat kembali, dia inisiatif datang. Bukan kita loh yang minta, Tuhan inisiatif datang. Dia datang, dia menjadi manusia dan dia kata firman telah menjadi manusia Bapak Ibu. Itu ibaratnya Allah itu istilahnya mau menjadi gambar yang hina seperti kita ini. Bicara tentang mungkin Bapak Ibu lihat di Alkitab tangan Allah, mata Allah. Itu sebenarnya supaya kita bisa memahami Allah mau sedikit merendahkan dirinya untuk digambarkan seperti manusia yang berdosa ini. Allah sendiri yang maha kuasa itu loh mau turun ke dunia. Karena Allah kita turun ke dunia nggak cari pansos Bapak Ibu. Mungkin kalau wakil-wakil negara kita masih harus difoto-foto. Tapi Allah kita tidak pernah difoto. Allah kita mau bantu Bapak Ibu, tidak minta difoto. Tidak minta namanya pampang. Tapi kita tahu bahwa Allah kita, segala keadaan kita, dia mau hadir bersama dengan kita. Amin. Kalau kita hanya mengandalkan manusia, kita akan sering kecewa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan sukacita. Nah, di sini Yesus rela bergantung kepada Maria, kepada Yusuf.
Sebenarnya waktu Yesus mau lahir di kandang, itu sebenarnya tanggung jawabnya siapa? Mencarikan tempat yang bagus. Tanggung jawab siapa? Yusuf dan Maria kan? Tapi Yesus di sini nggak pernah gitu. Kita lihat dia pegel sama Yusuf. Enggak. Dan karena ada kisah yang tidak diceritakan selama 30 tahun. Dan di situ setelah diceritakan, di sana kita lihat Yesus sudah semakin dewasa. Sudah Allah semakin mengasihinya. Dan kita lihat gaya-gayanya, mungkin gaya bicaranya, gaya kerjanya, itu gayanya Yusuf. Mungkin kita nggak pernah istilahnya tahu Yusuf kan ceritanya terputus ya. Cuma di kelahiran sampai di waktu Yesus hilang di mana? Di bait suci ya. Yesus hilang. Cuma sampai situ. Banyak pakar mengatakan Yusuf kemungkinan meninggal muda. Meninggal muda. Tetapi yang diwariskan Yesus nggak fatherless. Dia bisa menjadi seorang bapa. Meskipun Yesus adalah Tuhan, tapi dia juga manusia yang juga perlu dididik. Dia juga belajar hukum Taurat. Kita siapa kalau kita nggak mau belajar firman Tuhan? Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, selama kita ini tidak lebih dari Yesus, kita harus tetap belajar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu cari di Facebook saya, Yohanes Adi Setiawan gitu, cari di Facebook, terkenal saya di Facebook. Enggak, Bapak Ibu akan lihat di bio saya, siapapun yang bukan Tuhan haruslah tetap belajar. Jadi Bapak Ibu, selama Bapak Ibu belum jadi Tuhan, harus terus belajar. Dan Bapak Ibu gak akan pernah jadi Tuhan. Makanya Bapak Ibu harus tetap belajar. Belajar itu penting. Yang sekolah bukan berarti, setelah sekolah selesai gak belajar. Kata siapa? Malah Bapak Ibu ini banyak revidinya, betul? Setiap mengalami pergumulan, banyak remedinya. Coba tanya orang tua adik-adik, Pak Bu, kira-kira nilai Bapak Ibu menghadapi kehidupan ini berapa? Banyak remedinya. Banyak remedinya. Tapi Bapak Ibu kita, orang tua kita masih tetap terus berjuang untuk belajar. Belajar mendidik anak, belajar untuk bagaimana menghadapi anak. Ketika anak beranjak dewasa, mulai mungkin adik-adik mengenal lawan jenis. Saya yakin orang tua saya, karena saya tuh seringkali dulu kalau mau pacaran dengan siapa, saya ngomong dulu. Bu, ya aku seneng ambek arek iko, oleh gak aku pacaran? Oleh lah, buktinya oleh. Bapak Ibu. Saya selalu ngomong, dan itu belajar. Mungkin ada masanya kita menghadapi seperti itu. Dan belajar, tetap belajar. Saya yakin gak mungkin langsung, oleh, terus no. Gak mungkin orang tua kita langsung seperti itu. Pasti juga lihat bagaimana kita, mempelajari hidup kita. Betul orang tua? Ada yang anaknya mulai pacaran? Saya tahu Bapak Ibu. Jadi kalau kepingin tahu siapa yang pacaran, bisa bilang ke saya. Tak kasih tahu. Anda bercanda. Nah, next. Nah, kasih yang nyata dimulai dari kerelaan menjadi lemah. Sempat kemarin kita sebelum Natal kemarin perayaan Natal, kita mungkin ada sedikit drama Bapak. Mungkin panitia dan Pak Kepala tahu. Dan mungkin panitia sudah diomongi segala macam, harus menjaga hati. Wis masih ta omongannya nyelekit seperti opo, ya harus menenangkan hati. Betul ya, kemarin yang menghadapi, saya yakin panitia menghadapi kemarin sambil menjaga hati. Sambil menjaga hati. Nah ini loh, kasih yang nyata itu dimulai dari kerelaan jadi lemah. Dianggap bodoh, diremehkan.
Harus rela. Seringkali kita gagal mengaplikasikan kasih yang nyata karena kita terlalu sombong. Disinggung dikit kita langsung marah. Kita diremehkan, kita langsung pamer. Kita dianggap bodoh, kita langsung keminter. Kebanyakan dari kita seperti itu. Tapi kalau kita mau menunjukkan kasih yang nyata, kita harus rela. Dianggap lemah, dianggap bodoh. Tetapi yang namanya kebenaran itu tidak perlu dibela Bapak Ibu. Karena kebenaran yang akan membela Bapak Ibu. Kita mungkin sudah merasakan, gereja sudah sering kali merasakan hal itu. Kita tidak bela kebenaran. Ketika membangun gereja ini, didatangi polisi. Sampai saya ingat sekali tuh tukang sama kuli langsung pulang ke rumah, langsung aduh derdek aku. Sambil terus dikasih minum karena didatengin aparat Bapak Ibu. Dan kondisi waktu itu ya enggak, ya namanya didatengin, apalagi istilahnya istilah modelnya dilabrak ya, pasti kan kita kaget, shock. Nah tapi semua hal kalau kita tinggal dalam kebenaran, maka kebenaran yang akan membela hidup kita. Meskipun kita dianggap lemah, dianggap bodoh, enggak masalah. Bapak Ibu saat ini mungkin diremehkan, direndahkan, dianggap bodoh. Yang mempromosikan Bapak Ibu bukan Bapak Ibu sendiri, tapi Tuhan akan mempromosikan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tetangga Bapak Ibu ngomongin Bapak Ibu, ojo dibales. Ojo dibales, aku tak golek bolo, tak omong no wong iku. Omong-omongan akhirnya. Oh ya bagus ya kalau omong-omongan. Tapi sindir-sindiran, gosip-gosipan. Jangan lakukan apa yang hal sama seperti mereka lakukan. Karena kalau kita tinggal dalam kebenaran, maka kebenaran yang membela hidup kita. Jangan jadi Power Ranger, pembela kebenaran. Kebenaran itu tidak perlu dibela. Tapi kebenaran yang membela Bapak Ibu. Sama Yesus sendiri, dia tidak bisa membela diri. Pada waktu Yesus lahir itu tidak kondisi yang aman Bapak Ibu. Karena pada waktu itu Herodes takut posisinya akan tergantikan. Semua bayi di bawah 2 tahun harus dihabisi. Saya yakin Yesus di sini, Yesus sampai Yusuf dan Maria di sini lari-lari. Lari-lari Bapak Ibu. Dan cerita orang Majus datang, itu bukan Yesus masih benar-benar dipalukan, enggak. Kemungkinan Yesus itu sudah beranjak, mungkin sudah lari-lari, sudah besar. Dan di sana menunjukkan bahwa Yesus sendiri lahir, dia tidak bisa memilih kondisinya harus kondisi lagi baik. Enggak. Kondisi krisis pun, kasih harus tetap dinyatakan. Bapak Ibu mengalami kondisi apapun, kasih harus tetap dinyatakan. Mau Bapak Ibu duitnya habis, pekerjaannya kacau, kehidupan Bapak Ibu merasa di titik terendah, kasih harus tetap dinyatakan. Isok gak isok kudu isok. Apa harus saya setelkan itu highlight video habis dibedengan. Kalau Bapak Ibu di titik terendah, Bapak Ibu merasa setel itu. Karena yel-yelnya rata-rata Bapak Ibu iso gak iso kudu iso. Jadi diingat kembali, oh yo isin aku pas yel-yel lomba modele iso ora iso, Pak Doni iso ora iso. Mosok ketika menghadapi masalah, waduh ora iso tiba ya. Enggak, kudu iso ora iso kudu iso. Selanjutnya, poin yang kedua. Baik, next. Natal adalah saat Allah mempercayakan dirinya kepada manusia. Bapak Ibu, biasanya, ini unik ya, ini unik. Biasanya kita diminta untuk percaya kepada Tuhan. Betul? Tapi Natal itu berbeda. Natal itu mempercayakan dirinya kepada manusia. Luar biasa gak? Allah mau
Dia memberikan hidupnya untuk dipercaya. Empuh kata dia Pak No. Tapi dia mempercayakan hidupnya. Itu Natal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saat ini bisa merayakan Natal, itu semua karena Allah mau mempercayakan hidupnya buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini tuh duta-duta Allah, ambassador of God. Jangan rendahkan nilai Bapak Ibu dengan permasalahan Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu adalah ambassador, Allah mempercayakan hidupnya, Allah mempercayakan dirinya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tunjukkan bahwa Bapak Ibu punya Allah yang luar biasa. Jangan tunjukkan keluar ono tonggone sambat, melok sambat. Woi, aku podo wae. Aduh nasib akhirnya. Tapi ini Bapak Ibu kalau rasakan Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu lihat orang, mungkin Bapak Ibu punya teman. Saya yakin rata-rata kita punya teman yang selalu sambat, tapi sampai sekarang masih hidup. Nggak tahu gimana caranya. Saya kalau eh, ketemu sama ngobrol-ngobrol sama orang mungkin baru dikenal, akhirnya biasanya saya sering ngobrol-ngobrol waktu potong rambut di barbershop di situ kan, sambil motong dia sambil ngobrol-ngobrol. Saya pasti kalau ngobrol-ngobrol punya istilahnya ceritakan kelompoknya gitu. Saya tanya, kira-kira deh konco-konco nih sampean. Ono gak sing mesti sambat tapi lek mesti isok metu. Jari sambat gak ada uang tapi lek metu yo isok jajan. Oh iya ono Mas. Betul gak? Pak, maksudnya ini omongan tongkrongan. Sampai kadang datang meskipun nggak bawa korek, pulang bisa bawa korek. Ini kok banyak kan konco-konco yang sambat. Tapi kok bisa hidup? Nah itu gumunnya. Lah iya, awak dewe sing kerja setengah setengah urip setengah ngerti rasane sorone kerja cek disambati. Awak dewe gak iso sambat nang uang. Kok kono sing kesambat terus terpelihara. Nah, itu artinya meskipun hidup kita orang lain sering sambat masih dipelihara, apalagi kita yang mengandalkan Tuhan. Pasti dipelihara. Makanya izin Bapak Ibu kalau sambat. Habis ini yang sambat-sambat, kurangi sambatnya. Ubah jadi ucapan syukur. Puji Tuhan berasku entek. Puji Tuhan listriknya tokene entek. Waduh seneng sekali listriknya tokene entek. Puji Tuhan tagihan banyuku sampai 250. Puji Tuhan. Harus tetap mengucap syukur. Kalau kita lihat sebagai masalah, ya jadi masalah. Sedikit cerita, ini setelah ini saya sama istri kita langsung ke Probolinggo karena tante dari istri mengalami kecelakaan sampai nggak sadarkan diri di hari Jumat karena ada istilahnya pembuluh pembengkakan pembuluh darah di kepala, akhirnya harus operasi dan puji Tuhan kemarin sudah mulai istilahnya siuman dan kita langsung datang ke sana. Terus saya bilang, kok ono ay Natal kadune kok beritanya seperti ini. Saya bilang, loh, jaluk kado sing ya opo? Jangan fokus lihat casing kadonya. Fokus sama isinya. Karena saya yakin ada kejadian seperti ini. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Nah, kebetulan tante yang apa namanya? Yang akan kami tengok ini, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar Pak Gembala pernah bercerita tentang ada anaknya yang ke pondok. Ceritanya anaknya ini dulu dinasarkan dan sempat masuk menjadi anak Tuhan Kristen. Tapi setelah punya anak langsung kembali lagi. Saya bilang, gak apa-apa jenenge rencana Tuhan.
Gak usah dipaksa kembali kalau gak mau kembali. Roh Kudus akan bekerja. Lapo mengembalikan hanya satu orang. Kalau bisa kembalikan banyak orang. Saya bilang, bisa jadi ini adalah rencana Tuhan. Kamu jangan hambat rencana Tuhan. Bisa jadi ini rencana Tuhan. Mungkin yang hari ini waktu-waktu pemulihan Bapak Ibu. Hari ini waktu-waktu pemulihan. Kalau Bapak Ibu mungkin menghadapi sesuatu, casing kadonya Bapak Ibu ini menyeramkan. Jangan fokus casingnya. Fokus sama isinya. Bapak Gembala pernah menyampaikan, kado Tuhan, kasih kado, mungkin kado Natal. Itu kadang casingnya serem. Betul? Saya harus kembali mencontohkan buah duren, padahal saya juga gak suka buah duren. Katanya, saya bilang katanya, Bapak Ibu mungkin yang merasakan, duren kan dari luar serem ya, betul ya? Kalau jatuh ke hidung Bapak Ibu, nah, nancep pasti. Kan gitu. Tapi isinya, saya kurang tahu, isinya enak ya, betul. Betul Bapak Ibu. Oh, enggak enak. Bagi kita yang suka duren, meskipun luarnya menyeramkan, isinya menyenangkan. Betul? Kado kita seperti itu. Kado kita tidak selalu dibungkus dengan, kalau tadi kadonya anak-anak kita, kadonya yang lomba menghias stand bagus-bagus, betul? Isinya nggak tahu bagus apa enggak. Sudah dibuka. Jangan fokus sama bungkusnya, fokus sama isinya. Kita sudah dapat tadi kadonya, bungkusnya bagus, isinya bagus. Kalau kita dikasih bungkusnya terlihat buruk, siap nggak kita? Disinilah waktu-waktu kita. Kasih itu harus kita nyatakan. Harus kita tunjukkan. Meskipun kondisi tidak mendukung Bapak Ibu. Itu tidak akan menghambat Bapak Ibu tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu kita nggak bisa mengasihi seseorang tapi kita ngatur orang itu. Itu bukan kasih. Kita mengasihi seseorang, kita bantu seseorang, tapi kita atur hidup orang itu. Itu bukan kasih. Ada orang mengalami kesusahan, kita bantu. Tapi lewat tak bantu, kamu harus. Itu bukan kasih, itu kampanye Bapak Ibu. Karena kasih, mau membantu, mau nanti namanya diingat, mau nanti namanya disebut atau enggak, tidak peduli. Kalau bantu ya bantu aja, betul? Tidak perlu difoto, tidak perlu harus didokumentasikan. Kalau kasih, kasih aja. Itu yang namanya kasih. Tapi kalau kita memberikan kasih, terus kita atur-atur, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kasih tidak bisa berjalan seperti itu. Ada Bapak Ibu, ketika membantu seseorang, Bapak Ibu ngatur orang itu. Saya berdoa di sini supaya tidak ada. Tapi saya berdoa juga nggak apa-apa kalau ada datang ke sini supaya kita tobatkan bareng-bareng. Amin. Kasih harus ditunjukkan secara nyata, nggak berpura-pura, nggak nyamar seolah-olah peduli, padahal nggak peduli. Yesus mengasihi manusia tanpa harus dia, oh aku harus seperti ini, kamu harus seperti ini sama aku. Enggak. Dia kasih kebebasan kita. Kamu mau percaya sama aku atau enggak? Aku menyiapkan kamu ini. Kamu mau percaya atau enggak? Itu keputusanmu. Poin yang ketiga. Kasih yang nyata tidak menunggu kondisi ideal. Nah, ini. Bapak Ibu, dokter kalau mau merawat, maksudnya merawat seorang yang sakit, nunggu orangnya sehat dulu apa waktu sakit dirawat? Waktu sakit dirawat. Nggak ada ceritanya dokter, kita datang, pasien datang, sakit apa? Aduh agak berkesi. Nanti kalau udah enakan balik ya. Nggak ada. Dirawat detik itu juga. Nanti kalau tidak sembuh-sembuh, 3 hari tidak sembuh, bisa kembali ke sini. Begitu? Dokter kan seperti itu.
Lah kita kalau kita mau mengasihi seseorang, nunggu orang itu ngampuni kita dulu. Bisa nggak seperti itu? Kita nunggu orang itu minta maaf ke kita dulu. Bisa nggak seperti itu? Ya nggak bisa. Orang yang mungkin orang itu nggak bisa minta maaf ke kita karena dia lagi sakit. Tugas kita adalah menyembuhkan orang yang sakit ini. Jangan nunggu dia sehat dulu baru kita sembuhkan lah. Ngapain orang yang sudah sembuh kok disehatkan lagi? Justru dia lagi sakit, kita datang sebagai obat. Kan seperti itu. Jangan tunggu ideal dulu. Sama Yesus lahir, dia nggak nunggu kondisi kondusif dulu, harus kondusif dulu. Herodes harus nggak ada dulu, baru Yesus. Enggak. Kondisi apapun diatur. Karena Bapak Ibu, kalau kita menunggu kondisi ideal, tidak ada kondisi yang ideal. Betul nggak? Setiap hari Bapak Ibu pasti ada berita yang mengejutkan, yang unik. Makanya saya gumun kalau Bapak Ibu bingung mau kesaksian itu, kalau di Komsel mau kesaksian Cik Angel temen itu bingung menceritakan karena saking akeh. Opo Bapak Ibu nggak pernah merasakan sesuatu dalam hidup Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Saking akeh. Waduh saking akeh wis gak iso tak tokno. Mundek-mundek dek weteng tok. Mungkin kayak gitu. Saking akeh. Tapi loh kita manusia ada input juga harus ada output. Meskipun nggak semuanya harus kita keluarkan, di outputkan, enggak semuanya. Justru kadang kesaksian kita bisa menguatkan orang lain. Saya banyak belajar dari kesaksian Bapak Ibu. Ketika saya mulai menapaki kehidupan rumah tangga, jujur saya itu belajar dari kehidupan rumah tangga Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah berkontribusi buat saya belajar. Sehingga saya gak teman-teman kayak Bapak Ibu. Saya gak ngalamin teman-teman kayak Bapak Ibu. Saya bilang, saya bilang ke istri, kamu kalau mau jangan keminter di hadapan orang. Belajar. Dia cerita, dengerin, pelajari apa yang kurang. Coba kamu perbaiki. Kalau kita nggak cocok, nggak masalah. Salah, nggak masalah. Kita perbaiki. Makanya saya bilang, terima kasih Bapak Ibu sudah berkontribusi untuk kehidupan rumah tangga saya. Sehingga rumah tangga saya nggak nemen-nemen. Seperti itu, Bapak. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap remeh kesaksian Bapak. Aduh lah, wong aku kesaksian mek apa? Seperti Pak Doni, Allah itu baik. Yesus itu baik. Setiap kesaksian diawali dengan Yesus itu baik. Tapi justru itu mengingatkan kita semua bahwa Yesus dalam kondisi apapun, dia tetap baik. Amin Pak Doni? Setiap kesaksian, Yesus itu baik, Yesus itu. Jangan anggap remeh kesaksian kita, Pak. Dan jangan anggap remeh kesaksian orang lain. Saya belajar dari Pak Gembala, karena Pak Gembala selalu bilang, ketika kita mendengarkan kesaksian orang, mendengarkan orang lain berbicara, setidaknya meskipun omongannya jeluntrungannya gak ngerti, acak-acakan kemana-mana, tata bahasanya gak karuan, kita harus menemukan satu poin dari orang itu. Makanya itu, saya setiap kali orang bicara, saya perhatikan. Yang baik saya terima, yang tidak, yang ngapain diterima kan gitu. Difilter, kita juga harus punya filter. Betul? Makanya akhirnya ya saya dengan bangga mengatakan, ya puji Tuhan kehidupan rumah tangga saya gak senemen-nemen Bapak Ibu. Tapi ya bukan berarti saya tidak pernah menghadapi masalah. Justru setiap kali kita menghadapi masalah, kita harus tetap ingat bahwa Tuhan gak pernah tinggal diam. Kalau di kehidupan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Pasti keluarga kita, keluarga saya pun, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Kalau Bapak Ibu dengarkan kesaksian satu sama lain, dengarkan, kayak orang itu kok enak yo, butuh. Apalagi kalau dengarkan kesaksian Bu Umar. Kayak Bu Umar ki mujizate wakeh temen, Bu. Kalau diirino, mungkin Bapak Ibu bisa iri. Mujizatnya luar biasa. Kayak kok aku gak dijawab-jawab loh.
Bapak Ibu sudah melalui apa yang dirasakan Bu Umar kan belum? Atau Bapak Ibu, waktunya Bapak Ibu beda, beda. Jadi jangan iri dengan kehidupan orang lain. Fokus dengan diri hidup Bapak Ibu sendiri. Ketika Bapak Ibu sudah memulihkan hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan, mungkin apa yang dirasakan Bu Umar sekarang, Bapak Ibu juga bisa merasakan. Gak usah nunggu. Ya apa tipsnya dari Bu Umar? Nah Bu Umar sudah kesaksian itu tipsnya. Bu Umar tipsnya apa? Untuk bisa mengalami itu? Mengandalkan, mengandalkan Tuhan. Anak sekolah, mengandalkan Tuhan, betul? Tiba-tiba ada yang bayar. Kalau bukan mengandalkan Tuhan, mengandalkan siapa? Ada ya Bu Umar yang saat ini sudah membantu, tapi Bu Umar nggak tahu siapa yang membantu. Jadi misteri. Ada. Bukan Pak Misteri, bukan. Masih ada. Nah, itu campur tangan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Kadang saya juga gumun ketika saya ngadepi pergumulan. Kadang lu ada saja jemaat yang kayak omongannya itu langsung nyeletuk, oh iya, iki pas nang aku. Padahal nggak ada yang ngasih tahu, betul? Itu artinya Tuhan memelihara Bapak Ibu. Poin keempat, masih ada 7 poin lagi. Wah, wis gelisah ya. Kasih yang nyata sama dengan hadir walau bisa dilukai. Ini dulu jadi PR buat saya. Karena saya itu kalau saya sempat sudah sharing di Komsel Carlos Sikosari ya. Kalau sudah disakiti, saya ingat terus dan sulit buat saya percaya lagi. Dan ketika di Komsel, saya terima kasih saya dikuatkan. Kita datang kepada orang yang sudah melukai kita, gak jamin kita gak dilukai lagi. Nah terus apa? Kita pasti belajar sesuatu yang baru. Mungkin kita punya catatan kepada orang itu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menyalurkan kasih kepada orang itu. Meskipun kita tahu, mungkin kemungkinan kita akan dilukai lagi. Tapi fokusnya bukan pada dilukai lagi. Karena itu, kasih yang nyata hadir walau bisa dilukai. Yesus ketika sebelum dia diadili, ditangkap, dia berkumpul dengan muridnya. Dia membasuh kaki semua muridnya. Dia tidak menjamin semua muridnya itu tetap tinggal dalam dia. Ada pengkhianat, betul? Padahal dia sudah memberikan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu siapa? Kalau Bapak Ibu menolong seorang terus sakit hati karena orang itu harus dibantu. Dikei hati malah ngerogoh. Kayak waduh masuk langsung. Bapak Ibu siapa? Yesus sendiri memberikan teladan seperti itu. Dia mencuci kaki Yudas yang nyatanya mengkhianati dia. Jadi kasih itu tidak menjamin Bapak Ibu tidak disakiti. Tapi hidup dipenuhi kasih. Itu membawa Bapak Ibu kepada sukacita kedamaian yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kita cari di dunia ini apa sih sebenarnya? Kita loh sebenarnya kalau yang kita cari kenyamanan, keamaian, kedamaian dan sukacita, betul? Semuanya itu tentang hal itu. Masalahnya sukacita, kedamaian dan itu bla bla segala macam itu. Setiap orang indikatornya beda-beda. Ada yang aku sukacita kalau aku habis ditraktir. Ada aku sukacita kalau aku habis dibelikan ini. Setiap orang indikatornya beda-beda. Tapi ayo sama-sama kita samakan indikator dengan Tuhan. Sukacita kita adalah hidup bersama dengan Tuhan. Natal ini ayo frekuensinya disamakan dengan Tuhan. Ojo sukacita, lek. Orang ini kasih sesuatu, enggak. Yang kita cari kan itu. Kita kepingin tinggal di kota yang nyaman, aman. Betul?
Makanya kalau Bapak Ibu lihat ada kerusuhan, bencana alam dan segala macam, Bapak Ibu ikut sedih. Kok yo gak mari-mari beritane. Ono ai. Kita yang cari apa sih? Kenyamanan, kedamaian. Itu dimulai bukan di luar, dimulai dari dalam diri kita. Kedamaian itu harus ada dalam diri kita. Kita gak bisa nuntut Bapak Ibu supaya gereja ini damai, gak ada masalah. Bapak Ibu harus bagus semua, anteng semua. Itu gak bisa. Ada aja yang unik. Betul? Saya sendiri masih ada uniknya. Bapak Ibu sendiri pasti ada uniknya. Karena setiap Bapak Ibu ini modelnya macam-macam. Kode barangnya macam-macam. Kodenya macam-macam. Jangan minta, kok kudu kayak aku, gak bisa. Kita ini macam-macam. Makanya Bapak Ibu, selagi ada masalah apapun di gereja ini, kedamaian harus muncul dari dalam. Dari dalam. Atau Natal kemarin gak kebagian tempat duduk. Ya wes kedamaian dari dalam. Waduh, aku ki jemaat ibu kecion malah kongkon ngati jopo gak menikmati. Nah, kan bisa menikmati di live streaming. Masih bisa. Makanya kedamaian harus dari dalam. Delok tonggone Bapak Ibu gak tonggo iki won aneh-aneh. Proyek cari istri, proyek aneh-aneh. Kedamaian dimulai dari dalam. Dari diri kita sendiri. Jadi ayo kasih yang nyata di momen Natal ini bukan hanya sekedar dalam bentuk mungkin dekor ada tulisan kasih yang nyata, di sini mungkin ada tulisan kasih yang nyata, ada dekor yang meriah seperti ini, aksesoris yang meriah seperti ini. Natal bukan sekedar itu Bapak Ibu. Ayo jadikan momen Natal ini jadi momen yang berharga buat Bapak Ibu. Yang akan mengantar Bapak Ibu ke tahun-tahun selanjutnya. Mungkin kita bisa prediksi, oh tahun depan kondisinya membaik, tahun depan kondisinya memburuk. Manusia bisa memprediksi. Tapi kalau kita sudah menciptakan kedamaian dari dalam, kondisi apapun kita siap hadapi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yesus tidak lahir supaya hidup kita aman. Tapi supaya kita tahu, kasih sejati selalu memilih hadir walau kita sering disakiti. Kalau Bapak Ibu menerima Yesus saat ini, mungkin kehidupan Bapak Ibu, kok tambah masalahku tambah ya menerima Yesus. Mungkin kita sering yang melalui jalan pertobatan yang sampai tolak keluarga ada. Mungkin kita mengalami seperti itu. Yesus tidak menjamin hidup kita aman ketika kita menerima Dia. Tetapi kita diajari bahwa setiap pergumulan kita, Dia selalu hadir bersama dengan kita. Meskipun kita ditolak, meskipun kita disakiti, meskipun kita dikecewakan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ayo bereskan hati Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu yang masih menyimpan kekecewaan, menyimpan sakit hati, ayo saat ini buang jauh-jauh. Kalau bisa, kalau sudah dibuang, jangan dicari lagi. Masukkan peti, kunci, buang jauh-jauh. Jangan masukkan peti, disimpan, suatu saat dibuka lagi. Jangan. Buang jauh-jauh rasa sakit hati Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menemukan kedamaian di sana. Bapak Ibu pegel dengan siapapun, buang jauh-jauh dari hidup Bapak Ibu. Apapun yang menghambat karya Tuhan di momen Natal ini, buang jauh-jauh. Rasa Bapak Ibu nggak pernah bersyukur, itu buang jauh-jauh, ganti dengan ucapan syukur. Sering sambat, buang jauh-jauh, ganti dengan ucapan syukur. Tidak bisa menerima kondisi Bapak Ibu, buang jauh-jauh, terima saat ini kondisi apapun. Ayo kita belajar menerima hidup kita apa adanya. Karena Yesus datang kepada kita, menerima kita apa adanya. Nunggu Bapak Ibu, oh sempurna baru tak datang, enggak. Yesus datang untuk mencari kita yang lemah. Yesus datang mencari kita yang terluka.
mencari kita yang terhilang. Karena itu adalah rencana Tuhan, inisiatif Tuhan. Ayo Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu meresponi. Tuhan sudah berinisiatif, ayo kita responi bersama-sama. Tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita mengucap syukur atas firman pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan telah nyata. Kasih Tuhan telah nyata atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan tidak ada alasan bagi kami untuk terus menggerutu. Kami mau kembali ke jalan Tuhan. Sebab Tuhan memanggil hidup kami saat ini. Mungkin kami masih merasa lemah. Kami butuh dikuatkan. Kami masih merasa dikecewakan. Tapi kiranya Roh Kudus mengintervensi kehidupan kami. Untuk menguasai hidup kami. Segala bentuk sakit hati, kekecewaan saat ini Tuhan. Kuasai hidup kami dengan Roh Kudus. Sehingga rasa itu, rasa bersalah, rasa iri dengki, rasa kesombongan, egois, itu dibuang jauh-jauh dari kehidupan kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kami. Karena Tuhan telah berinisiatif terhadap hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kalau Bapak Ibu hari ini merasakan ada hati nurani Bapak Ibu mengatakan, ayo pulihkan, ayo sembuhkan, ayo kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, dengarkan hati nurani Bapak Ibu. Jangan matikan hati nurani Bapak Ibu lagi. Aktifkan hati nurani Bapak Ibu. Karena saat ini Roh Kudus sedang berbicara kepada Bapak Ibu. Saat ini Roh Kudus sedang mengintervensi kehidupan Bapak Ibu. Segala hal yang menghambat kehidupan Bapak Ibu, saat ini Roh Kudus sedang memulihkan. Segala bentuk hal yang Bapak Ibu menguasai pikiran Bapak Ibu kacau, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kengerian-kengerian. Saat ini minta Roh Kudus untuk menguasai kehidupan Bapak Ibu. Yesus Tuhan, penuhi kehidupan Bapak Ibu dengan Roh Kudus. Nikmati karya Tuhan, kuasa Tuhan saat ini yang mengintervensi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kalau kami saat ini berkesempatan untuk menikmati Natal di Desember di tahun 2025 ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami. Kami masih bisa berkumpul dengan anak-anak kami. Kami masih bisa menikmati hidup kami. Kami masih bisa menikmati makanan. Kami masih bisa menikmati semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tidak mau menggerutu lagi Tuhan. Segala yang telah kami terima, itu semua datangnya daripada Tuhan. Ingat lagi kebaikan Tuhan pada Bapak Ibu. Ingat lagi karya luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu kembali. Hari ini adalah waktunya. Ini adalah momennya Bapak Ibu. Jangan sia-siakan momen ini. Kembali datang kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Baik yang di onsite maupun di online Tuhan. Engkau melawat kami semua. Engkau berkati jemaat-Mu semua. Jemaat Tuhan yang Kau percayakan untuk dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kau melawat kami semua. Tidak ada dari kami yang terlewat. Sebab Tuhan datang untuk setiap dari kita. Roh Kudus datang untuk setiap dari kita. Semuanya merasakan karya yang luar biasa dari Tuhan. Ya, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau berikan. Dan sebentar lagi Tuhan akan juga dikuduskan melalui perjamuan kudus yang akan
eh, kami terima pada pagi hari ini. Kiranya melalui anggur dan roti yang akan kami terima, ini melambangkan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti kasih-Nya yang nyata. Dia rela mati, disalibkan, dihina, dihukum. Kita yang seharusnya menerima hukuman itu digantikan oleh anak Allah, domba yang kudus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, dan siapkan hati Bapak Ibu, petugas perjamuan bisa maju. Siapkan hati Bapak Ibu masing-masing untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Yes.